Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomania Aryani, kelas 11 BDP, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai dan bukti penjualan kredit. Yang pertama, alur transaksi penjualan secara tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang penyerah barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Adapun langkah pertama dari alur transaksi secara tunai yaitu 1. Adanya permintaan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung. 2. Mempersiapkan nota kontan. 3. Mempersiapkan barang yang akan dijual. 4. Bayar dan menyiapkan bukti pembayaran. 5. Menyerahkan dan mengirim barang. Kedua, alur transaksi penjualan kredit. Penjualan secara kredit adalah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan ditentukan. Adapun langkah alur transaksi penjualan kredit yaitu: pertama, adanya permintaan dari calon pembeli. Kedua, melakukan negosiasi. Ketiga, proses pembuatan aplikasi kredit. Keempat, observasi pembeli. Kelima, persetujuan dari bagian pembeli. Keenam, membuat surat perjanjian. Ketujuh, menyiapkan faktur. Kedelapan, menyiapkan barang atau pengecekan barang. Kesembilan, menyiapkan bukti pembayaran atau bukti transaksi. 10. Menyerahkan barang. Prosedur pencatatan transaksi pada penjualan tunai. Pertama, surat order. Surat order adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli atau customer untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual atau supplier. Adapun fungsi dari purchase order atau surat order sebagai bukti pesanan barang dan dari pembeli, menghindari kesalahan pesanan barang dan sertifikasinya, menghindari kesalahan jumlah pesanan, menghindari kesalahan harga beli barang, meningkatkan penjual untuk komitmen penyediaan barang sesuai pesanan dan waktu yang dibutuhkan. Adapun informasi yang harus ada dalam dokumen purchase order atau PO. Yang pertama, identitas pembeli, alamat pembeli, tanggal PO, tanggal jadwal barang tiba, tanggal waktu pembayaran, informasi barang yang dipesan. Kedua, faktur penjualan tunai. Pengertian merupakan faktur penjualan yang digunakan untuk menyatakan sebuah transaksi telah dilakukan secara tunai dalam satu kali pembayaran. Kegunaan faktur penjualan tunai yaitu: 1. Sebagai informasi terkait barang atau jasa kena pajak. 2. Sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayar konsumen. 3. Sebagai bukti bahwa barang kena pajak. 4. Berguna sebagai dokumen rujukan bagi konsumen. 5. Faktur penjualan menjadi bukti valid untuk menyusun laporan keuangan. 6. Faktur penjualan juga menjadi bukti yang sah untuk pelaporan pajak. Hal-hal yang tercantum dalam faktur penjualan tunai yaitu: 1. Identitas perusahaan. 2. Nama konsumen. 3. Nomor transaksi. 4. Tanggal transaksi. 5. Nama beserta tanda tangan kasir. 6. Nama penerima beserta tanda tangan. 7. Stempel resmi perusahaan. Dan 8. Keterangan lain dan juga rincian barang-barang yang ditransaksikan. 3. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai
yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Adapun beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam nota kontan yaitu 1. Hari dan tanggal di mana nota tersebut dikeluarkan. 2. Pemilik bisnis atau nama bisnis yang dikelola. 3. Jenis produk yang dijual kepada pembeli. 4. Jumlah produk yang dibeli. 5. Jumlah harga yang dibayar oleh pembeli. 6. Tanda tangan untuk bukti sahnya transaksi tersebut. Adapun fungsi dari nota kontan yaitu 1. Sebagai alat untuk melakukan cross check, yaitu ketika perusahaan membandingkan jumlah yang terjual berdasarkan data di nota dengan keadaan yang ada di gudang. 2. Sebagai alat bukti transaksi yang resmi atau sah. 3. Sama hal dengan faktur yang di dalamnya terdapat beberapa informasi tentang pembelian. 4. Bukti penyerahan barang. Dalam perjanjian jual-beli, syarat penyerahan barang perlu berhubungan dengan berpindahnya hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini ditentukan siapa yang akan menanggung biaya penyangkutan. Adapun syarat penyerahan barang. Pertama, franko gudang pembeli. Artinya, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. 2. Free on board shipping point. Artinya, barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual. Ketiga, cash in secure and fixed. Artinya, dalam perjanjian jual-beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi barang dalam perjalanan. 4. Franko gudang penjual. Artinya, barang yang sudah diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah keluar dari gudang penjual. Nomor 5. Free on board destination point. Artinya, barang yang sudah diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli saat barang tersebut sudah di atas kapal di pelabuhan pembeli. Jenis penyerahan barang di gudang yaitu loko. Penyerahan barang di gudang penjual dalam keadaan seperti aslinya di gudang penjual. VOB. Poin berubahan kepemilikan barang adalah saat barang sudah dinaikkan ke atas kapal. C dan F. Cost and fixed. Barang beralih ke pemikiran barang pada pelabuhan tujuan. KIV. Cost insecure and freight. Titik pengalihan kepemikiran barang sama dengan C dan F, yaitu pelabuhan tujuan. Franko. Harga pembeli sudah termasuk semua biaya sampai barang dibongkar di gudang pembeli. VOT atau free on truck adalah harga barang sampai di atas truk. VIW atau free in wagon, harga barang sampai di dalam gudang. VAS, free allocated shift, harga termasuk sampai barang siap di pelabuhan untuk dimuat kapal. Yang kelima adalah bukti penerimaan kas. Kas yang diterima oleh perusahaan baik berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai. Menurut Mulyadi 2002, terdapat 3 prosedur dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai. Pertama, prosedur penerimaan kas dari over-the-counter sales. 2. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales. Dan ketiga, prosedur penerimaan kas dari kredit dan sales. Selanjutnya, untuk prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan kredit.
Penjualan kredit adalah penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Faktor-faktor penjualan kredit. Yang pertama, standar kredit. Yang kedua, syarat pembayaran. Ketiga, plafon kredit. 4, volume penjualan kredit. Kedua, prosedur penjualan kredit, yaitu pertama, prosedur order penjualan, kedua, prosedur persetujuan kredit, ketiga, prosedur pengiriman, dan yang keempat, prosedur penagihan. Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit yaitu 1. Surat order pengiriman. 2. Notulen merupakan catatan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. 3. Aplikasi kredit. 4. Formulir bukti survei. 5. Surat perjanjian penjualan kredit. 6. Faktur penjualan kredit. Dan 7. Surat penagihan. Sekian penjelasan mengenai materi prosedur pencatatan bukti transaksi, bukti penjualan tunai dan penjualan kredit. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.